Saya akan coba menarik soal oligarki ke konteks lokal di konflik. Tetapi saya ingin mengatakan begini dulu, bahwa kegiatan yang kita jalankan sehari-hari sebenarnya sifatnya politik, ada hubungannya dengan kekuasaan. Kadang-kadang nggak natural. Jadi jangan dibayangkan ketika kita ngobrol di sini nggak ada kekuasaan. Ria tadi bilang dia merupakan satu orang perwakilan dari perempuan, dari 3 orang laki-laki yang bicara di sini. Itu kan sebenarnya ada kekuasaan. Termasuk akan ngerokok misalnya, ada yang ngerokok yang mungkin dikatakan ada bandulnya dan ada yang tidak, itu kan juga terkait dengan kekuasaan. Sehingga rokok yang tidak ada bandulnya dikatakan dungu, ilegal. Jadi termasuk apa ya yang kita lakukan sebenarnya nggak bisa ada hubungannya dengan kekuasaan, ada hubungannya dengan kerja-kerja politis. Jangankan soal persoalan disabotase ini. Bukan. Disabotase Pak Yai. Jangankan soal isu berat seperti krisis ekologi atau problem agraria, itu pasti ada hubungannya dengan kekuasaan tadi. Ada kerja-kerja di di belakang layar atau bawah tanah yang sebenarnya kita nggak tahu bahwa ada kepentingan kelompok-kelompok yang sangat kuat di Big atau di kota kita dan kita ini untuk menguasai sumber-sumber politik dan sumber-sumber ekonomi. Hubungan dengan politik. Di bawah bayang-bayang Intel. Ada kuasaan magis. Saya tadi membayangkan Mas Umar Faruk itu Telkom pertama dilempar sama telur dan ngambil gergaji nggak bisa, bisanya sama Palu. Palu. Mikir-mikir Palu itu mananya apa ya? Cuma nggak ada aritnya gitu. Nggak ada aritnya. Nah, gini, kalau dalam konteks lokal saya menemukan satu kerangka teoretik yang digunakan oleh Megdal ya. Jadi satu buku yang menurut saya lumayan bagus untuk memahami bagaimana cara kerja oligarki itu ya, Islam, oligarki dan perlawanan sosial. Punya penelitian di Bangkalan, tetapi saya pikir tidak sepenuhnya bisa direplikasi untuk melihat agak beda. Ya, enggak ada hubungannya dengan sabotase. Megdal itu menyebut istilah lokal strongman. Jadi dalam demokrasi liberal ternyata di daerah-daerah tertentu muncul orang-orang kuat dari lokal itu yang memainkan orkestrasinya untuk meraup kepentingan sumber-sumber ekonomi dan politik di banyak tempat begitu. Kalau di Filipina katanya disebut bosses, big boss lah kira-kira. Konteks karena Jawa Barat di Banten itu disebut Jawara. Kayak Atut itu dari keluarga Jawara, gitu ya. Ditangkap kemarin siapa lagi gitu ya, dari keluarga dinasti itu. Tapi saya mungkin mau menggunakan istilah strong local man, orang kuat di lokal kita ini. Saya pikir semuanya paham lah, saya pikir apa. Ternyata munculnya lokal strongman ini pada satu sisi itu memunculkan wajah lain dari negara di sisi yang lain. Jadi
lokal strongman ini memiliki kemampuan atas basis modalnya dan basis politiknya untuk menguasai sumber politik dan ekonomi sekaligus dengan menggunakan jejaringnya tidak saja sebenarnya di tingkat kabupaten tapi juga sampai tingkat desa. Saya pikir jelas gamblang. Nah, pada sisi yang lain ternyata munculnya lokal strongman ini bersamaan dengan lemahnya negara. State, big state, ada kelemahan di pemerintahan kita. Mereka tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan harapannya, menentukan keinginannya, apalagi sampai misalnya merepresentasikan aspirasi rakyatnya itu jauh sekali. Dan jejaring ini digunakan sekali lagi untuk melanggengkan kekuasaan politiknya. Jadi ada barter menurut saya antara kekuatan ekonominya, basis modalnya, satu sisi dia kuat, tetapi pada sisi yang basis modal ini digunakan untuk menguasai sumber-sumber politik di tingkat lokal. Sebenarnya bukan hanya di tingkat lokal, tapi juga aksesnya ke tingkat nasional. Saya pikir dananya dari sini. Jadi kalau misalnya kira-kira kayak gini, kalau mau bicara Madura dan berusaha dengan Madura harus berusaha dengan orang India gitu. Itu kan nilai tawarnya tinggi gitu. Nah, sampai jelas sekali kalau di saya mungkin terlalu gamblang gitu ya. Enggak. Saya pikirnya kayak gini. Ini memang harus disuarakan karena bagi saya secara pribadi enggak enak kalau menggunakan istilah Madura itu menjadi pesapian mata. Kita nggak punya kemampuan apa-apa untuk ngomong soal kebijakan. Jangankan misalnya sampai berubah gitu ya, ngomong aja udah nggak bisa. Sampai tahu kan semua yang semestinya menyuarakan kegelisahan banyak orang itu tidak memiliki kemampuan untuk menggambarkan fakta yang jelas-jelas nyata seperti itu. Nah, saya ingin membuka data-data misalnya, atau syukur kalau saya tidak dianggap sebagai menyebarkan fitnah gitu ya. Kalaupun misalnya wibah mungkin lebih ringan ya ketimbang fitnah ya. Seperti kata Rehan tadi misalnya, pesisir kita itu habis, itu kan tanpa ada hubungannya dengan kerja-kerja politik. Karena sebelum habis sebenarnya di peraturan rencana tata ruang tata wilayah kita itu sudah disediakan 1.000 lebih hektar yang diperuntukkan bagi investor untuk menanamkan investasinya di sepanjang pesisir itu. Dan setelah itu disahkan 2013, 2016 mulai habis. Kalau sampai melihat, saya pikir kita udah tahu lah pesisir itu. Itu kan ada hubungannya dengan proses legislasi atau undang-undang yang dilakukan di tingkat pemerintahan. Dan kita tahu siapa sebenarnya menikmati keuntungan dari proses habisnya pesisir. Terus di kita juga ada perda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kecamatan kota itu masuk menjadi salah satu yang dilindungi lahannya. Tadi bisa kita saksikan ke arah selatan itu, yang dulu merupakan lahan pertanian menurut saya sangat sangat subur dan mestinya memang harus dilindungi untuk kepentingan pangan berkelanjutan kita itu habis kan? Siapa yang habis? Habis kan? Kalau nggak pengembang ya orang-orang kuat itu. Saya menemukan, sampai silakan googling ya. Sebenarnya di sebuah bangunan baru di pinggir jalan akses ke terminal itu belum dibangun, ya sekarang sudah hampir selesai. Itu sebelah sini kan ada di dekat-dekat POM itu kan ada perumahan ke arah sana. Itu dulu ada jelas nggak boleh membangun di lahan itu, ada plat. Tapi tiba-tiba ternyata habis pelang itu, kayak itu tetap pengembang membangun perumahan, kemudian di sebelah pojok itu juga dibangun oleh orang tua. Saya nggak tahu
gimana peraturan daerah itu bisa ompong, gitu ya, nggak memiliki kekuatan apa-apa. Lahan-lahan yang sebenarnya harus dilindungi misalnya, karena itu untuk kebutuhan pangan yang berkelanjutan, tetapi menjadi habis dan difungsikan untuk kepentingan modal para strong lokal ini. Kalau terus ke arah situ, Anda bisa saksikan apakah itu akan terjadi secara alamiah? Enggak kan? Ada hubungannya dengan tadi kerja-kerja politis. Satu sisi juga menunjukkan bahwa orang lokal yang sangat kuat ini bisa melemahkan negara dalam konteks itu pemerintah. Undang-undang tidak berfungsi, negara tidak bisa berbuat apa-apa kayak gitu kan? Nah, ini menurut saya satu kegelisahan bagi saya ketika orang kuat itu memainkan segenap sumber daya yang dimiliki, apakah politik atau ekonomi, untuk kepentingan kelompok. Nah, oke, saya ini lagi misalnya kasus tambang fosfat misalnya ya, tambang fosfat itu. Di peraturan daerah rencana tata wilayah 2013 itu hanya menyebut 8 kecamatan yang ada cadangan fosfatnya. Tetapi itu menjadi ramai lagi ketika 2017 pada 18 Bapeda itu mau menambah kawasan penambangan fosfat menjadi 18 kecamatan. Dan sekarang yang 18 kecamatan sudah disahkan. Padahal satu sisi kayak gitu, di Kabupaten Sumeneb krisis airnya betul-betul. Sekarang ini ada 4 kecamatan sudah yang mengalami krisis air, termasuk di rumahnya Mas Sahri, Pasongsongan namanya bagus, Songsong kayak gitu ya. Kira-kira menyongsong masa depan yang lebih cerah lagi gitu ya, Pasongsongan itu menurut saya sejarah Pasongsongan itu luar biasa, karena salah satunya yang bikin Masjid Jami itu sebenarnya kan pelarian ketika tahun 1700-an ada etnis Tionghoa sama pribumi itu di Semarang, kerusuhan massal kayak gitu, kemudian orang Tionghoa lari, salah satunya sebagian eksodus ke Pasongsongan itu, dan arsitektur Masjid Jami itu sebenarnya Cina yang berasal dari Pasongsongan itu. Jadi peran Pasongsongan ini dalam membangun peradaban Sumeneb luar biasa, tetapi sekarang mengalami krisis air, bahkan di situ sudah terjadi eksploitasi fosfat. Nah, saya pikir ini menjadi masalah juga ya, ketika pemimpin-pemimpin kita tidak paham sama daerah, nggak paham sama daerah. Ada yang bilang katanya minimal pemimpin daerah itu mestinya paham sama sejarah daerahnya, minimal 1 abad. Biar misalnya proses kebijakannya itu nyambung dengan dulu, tidak saling menghilangkan. Saya mohon maaf misalnya, apakah keris yang dibangun bermiliar-miliar itu menandakan bahwa kita menghargai kebudayaan? Apakah kebudayaan ini kita jual, kebudayaan aspek keluarganya lahir untuk menarik turis asing kayak gitu, sehingga kebudayaan itu kayak benda mati yang nggak punya apa-apa. Jadi bayangkan kalau ada turis asing itu jamu luar biasa, sementara ada orang-orang yang setiap hari datang ke Asta Tengki, itu dibiarkan. Ini cara pikir kita ini kadang-kadang menurut saya lucu. Nah, kenapa harus cancel? Karena menurut saya kalau rusak sekarang, kebijakan kita nggak nyambung dengan problem ekologis di luar, kebijakan nggak nyambung dengan masyarakat kita, saya pikir yang akan menjadi menanggung beban berat itu adalah cancel itu di masyarakat. Makanya menurut saya harus bersuara guys, nggak bisa. Nah, cuma ya noleh-noleh juga kalau bersuara ya. Kalau hilang misalnya sampai saya nggak tahu. Tagline ini ya. Kalau misalnya hilang saya nggak tahu. Tapi nggak bisa. Kita nggak enak menjadi kesapian papa tadi, nggak punya kekuatan apa-apa. Semuanya seperti terhipnotis bahwa yang
yang menang itu haruslah modalnya kayak gitu kan, pikiran kita kan gitu sekarang. Atau kalau nggak dikit-dikit dengan apa, dengan jejaring mereka itu seolah-olah kita nggak bisa makan. Jadi saya pikir kalau cara pikirnya kayak gini, satu sisi negara akan lemah karena masyarakatnya juga lemah. Kalau masyarakat lemah, sebenarnya negaranya juga lemah dan nggak bisa backup, atau tidak bisa memberikan wacana tanding sama negara itu, apalagi negara lemah dalam genggaman strong lokal minimum. Nah, jadi simpulkan semuanya udah. Saya sebenarnya agak ini ya, agak lama mengamati soal itu. Ketika membangun basis di lokal ini saya punya bukunya, buku yang saya pikir bukunya itu yang dia tulis itu menjadi landasan dari kerja-kerja bisnis dan politik dia sekarang. Jadi kayak Rohan jangan-jangan bikin buku itu sebenarnya dia punya gagasan untuk kepentingan sendiri. Itu nggak bisa. Kalau kita nggak bersuara, menurut saya soal-soal problem ekologis atau kebijakan-kebijakan terkait dengan kepentingan banyak orang ini, siapa lagi kan? Dan saya pikir ya itu tadi yang akan menanggung beban berat pada masa yang akan datang ada Gen Z. Nah, kelebihan Gen Z itu adalah akses sama informasi kan, menurut saya. Maka semakin memudahkan bagi Gen Z itu untuk mengupdate informasi yang terkait dengan kebijakan. Sekali lagi kalau punya akun TikTok, sendirilah di TikTok. Sudah harus bersuara menurut saya. Di saat semua bungkam, di saat nggak ada media yang kritis, saya pikir penting. Karena akun-akun media sosial yang kita punya itu bisa digunakan sebagai salah satu media atau alat untuk mengimbangi informasi resmi yang dilakukan oleh media-media mainstream. Sampai mungkin ingat ketika corona itu ya, tetangga saya yang mau melangsungkan pernikahan dengan mengundang banyak orang itu sampai ada yang didatangi polisi dan sampai ditembak ke atas karena tetap maksa mengadakan. Ketika ada tembakan ke atas ya orang takut kan bubar. Tapi pernah berpikir bahwa ada orang lokal yang sangat kuat di situ menikahkan putrinya dijaga sama polisi dan itu berakses jalan. Terus kita dulu. Oke, saya mau punya kepentingan apa-apa karena saya nggak menikahkan putri saya waktu itu ya enggak. Tapi saya cuma menyaksikan, oh kalau rakyat kecil semena-mena kayak gini. Kalau orang kuat seperti itu. Jadi ya gitu. Makanya menurut saya harus ada kekuatan-kekuatan yang bisa mengimbangi. Kalaupun misalnya tidak sampai digergaji kayak tadi. Karena Farouk itu kan sebenarnya mungkin performnya itu panjang sekali, tapi karena dikepres dengan waktu yang sangat singkat akhirnya tumbang kayak gitu kan. Tapi kerja-kerja kita kan belum tentu, bukan, sekali lagi ini bukan musuh ya, bukan musuh. Oke kalau lawan iya, kalau kayak sepak bola nggak ada lawannya enggak, atau kalau nggak sparring partner lah kayak tinju ya gitu ya. Bertinju kan nggak bisa sendiri ya. Nggak bisa dibiarkan orang menggunakan alat tinjunya untuk mukul semua orang kayak gitu kan. Memang menurut saya memang harus medium itu yang bisa digunakan ya macam-macam. Menurut saya suka puisi, silahkan nulis puisi yang followernya banyak, bisa menulis di media sosial kayak gitu ya, atau bisa mengetengahkan masalah-masalah ekologi tadi di daerahnya, kemudian foto dengan sangat menarik, kasih narasi yang agak ini ya, upload kayak gitu lah. Atau short kayak tadi saya pikir juga membuka kesempatan cara berpikir kita untuk melihat sesuatu yang berbeda. Nah, yang ingin saya sampaikan lagi sekali lagi itu tadi,
poinnya ada hubungannya dengan Mas Rohan itu bahwa kegiatan sehari-hari itu tidak alamiah, kayak berjalan asli, kayak nggak ada yang mendesain rancang, itu enggak gitu ya. Sebenarnya ada hubungannya dengan kerja-kerja politis tadi. Wong anak aja diatur harus keluar gitu ya. Jadi sampai urusan yang private itu negara masuk. Sekarang kan kalau punya, misalnya kalau bagi banyak orang sekarang harus punya anak satu lagi kalau ingin nambah. Lebih dari satu itu udah kebanyakan. Padahal dulu orang punya anak 5, 6 biasa aja kan. Tapi itu kan berarti berhasil negara merubah. Soal misalnya baik buruk saya nggak tahu. Maksud saya begitu kuatnya kekuasaan itu masuk ke urusan-urusan yang sebenarnya sangat private. Sampai orang pikir bahwa punya anak lebih dari 2 yang dibutuhkan negara. Nah, lucu juga menurut saya soal rokok di Jakarta itu nanti kan Kepresnya udah ditandatangani kan, beli rokok eceran itu nggak boleh. Ayo, sampai urusan rokok eceran itu di negara begitu kuatnya kan, apalagi soal-soal kayak ekologi itu, soal-soal tadi ya pasti ada hubungannya dengan negara ini, kerja-kerja politis itu. Ya syukur semoga dengan nanti akan jadi ya, yang mimpi sebulan, siapa tahu ada yang jadi politisi, tapi saya pikir mulai sekarang harus bekerja keras dulu untuk menyuarakan wacana tanding yang berbeda dengan yang mainstream. Belum satu abad ya. Ya itu mungkin jadi saya mohon maaf, saya harus pulang. Ya, enaknya kayak gini, habis ngomong pulang. Ya doakan selamat di jalan. Saya mau pulang karena setengah 9 saya sudah ada kegiatan lain. Ya. Tapi saya senang sekali karena banyak yang hadir pada kesempatan ini. Masih syukur gitu, ngobrol-ngobrol kayak gini banyak yang suka. Saya pikir dari rumah tadi jangan-jangan yang datang cuma 5 orang ya, gitu ya. Ternyata banyak anak-anak muda yang masih memiliki kemauan untuk melek soal-soal yang mungkin sekarang makin jarang orang ngobrol kayak gini kan jarang.